warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, nomor standbook D1A1-20007 dari kelas A, jurusan Agribisnis, Fakultas Ilmu Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab manajemen menurut George R. Terry. Mazhab-mazhab manajemen berupa sejumlah keyakinan serta sudut pandang yang berbeda-beda tentang manajemen. Terdapat macam-macam manajemen mazhab atau aliran manajemen, yaitu: pertama, mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan. Mazhab ini dinamakan mazhab empiris oleh karena ia memberikan sumbangan-sumbangan berupa generalisasi dan keterangan deskriptif tentang manajemen praktif dalam jumlah banyak. Mazhab ini bersifat sederhana, memberikan perasaan kepastian dan memberikan keterangan-keterangan kepada seseorang manajer tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi di luar perusahaan. Inti dari mazhab ini adalah memimpin, mengatur, mengambil keputusan, serta penyelesaian masalah didasarkan kepada kebiasaan. 2. Mazhab manajemen ilmiah. Mazhab ini menggunakan metode ilmiah yang memverifikasi atau menolak asumsi-asumsi dengan jalan melaksanakan eksperimen secara terkendali. Penyelesaian masalah dari keputusan-keputusan uang selalu didasarkan atas hasil analisis ilmiah. Hubungan kausal berarti bahwa adanya hal-hal tertentu disertai secara kausal oleh hal-hal yang lain yang ada atau yang tidak terjadi. 3. Mazhab kelakuan. Mazhab ini merupakan perkembangan daripada penerapan ilmu-ilmu tentang kelakuan, khususnya ilmu jiwa dan ilmu sosial terhadap ilmu manajemen. Mazhab ini menekankan pula pengaruh vital daripada lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelakuan. Hasilnya berupa penemuan-penemuan penting mengenai persoalan kebutuhan dan motivasi manusia yang sedang bekerja, penggunaan otoritas, pengaruh irasional pada kelakuan manusia, dan hubungan-hubungan informal yang timbul dalam suatu lingkungan kerja. 4. Mazhab sosial. Hal yang mendasari keyakinan mazhab ini adalah kebutuhan untuk memecahkan berbagai macam pembatasan yang dihadapi oleh manusia dengan lingkungan mereka. Biasanya digunakan sebuah kesatuan sosial yang ideal, di mana manusia berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Inti mazhab ini adalah berorientasi pada sosiologi dan mempersoalkan pengidentifikasian berbagai kelompok sosial maupun hubungan kulturnya. 5. Mazhab manajemen sistem. Analisa mengungkapkan bahwa sebuah aktivitas sebenarnya merupakan hasil banyaknya subaktivitas lain dan sebaliknya. Subaktivitas tersebut merupakan hasil dari banyaknya sub-sub aktivitas lainnya. Mazhab ini digunakan untuk memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas kerja setiap petugas. Diperlukan adanya sistem kerja yang up-to-date, tepat guna, serta sesuai dengan kondisi setempat. 6. Mazhab manajemen berdasarkan keputusan-keputusan. Mazhab ini memiliki titik berat pada keputusan-keputusan manajerial atau sebuah keputusan itu merupakan tugas utama seorang manajer. Banyak pihak beranggapan bahwa suatu keputusan manajerial
bukan saja mencakup hal apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana harusnya keputusan itu diambil. 7. Mazhab pengukuran kuantitatif. Pada mazhab ini, para penganutnya memandang manajemen sebagai salah satu entitas logis, hubungan-hubungan matematis dan data yang dapat diukur. Adapun dua hal yang mencirikan mazhab kuantitatif adalah: pertama, mengoptimalkan hasil output dari input, biasanya berhubungan dengan penjualan, laba, bruto, penggunaan mesin, servis atau produktivitas. 2. Menggunakan model matematika. Penggunaan metode ini tidaklah mengurangi resiko, tetapi sekalipun demikian, pihak manajer banyak mendapatkan bantuan dari metode ini. 8. Mazhab proses manajemen. Para penganut mazhab ini menganggap bahwa manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari subaktivitas tertentu, atau fungsi-fungsi dasar manajemen merupakan sebuah proses yang unik, yakni proses manajemen. Proses ini dianggap sebagai proses esensial daripada manajemen pada umumnya, serta dianggap sebagai format efektif untuk studi bagi orang yang baru mulai mempelajari ilmu manajemen. Secara singkat, mazhab ini dapat dikatakan sebagai perencanaan, perorganisasian, penggerak, dan pengawas. Dan mazhab yang terakhir adalah mazhab manajemen menurut keadaan. Mazhab ini relatif baru, di mana para pengikutnya menekankan pada relevansi tindakan manajerial dengan ciri-ciri khusus situasi dari lingkungan. Dinyatakan bahwa manajemen harus sesuai dengan melihat kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi, merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan di dalam mempelajari organisasi dan manajemen. Sekian penjelasan dari saya tentang mazhab-mazhab manajemen menurut George R. Terry. Semoga video singkat dari saya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dadah!